Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi yang sudah saya kirim kemarin, berikut Pak Dadang akan menerangkan sedikit tentang dasar atau konsep dasar listrik dan elektronika, agar supaya kita lebih paham dasar-dasar mengenai teknik atau kejuruan elektronika yang kita ambil. Untuk tugas yang sudah saya berikan, sudah saya koreksi semuanya, yang sudah mengumpulkan sudah bagus, tinggal merapikan saja ya kan. Untuk ke depan besok tugas tolong dibuat di buku buku besar folio bergaris. Contohnya itu kemarin punyanya siapa itu, Tri atau siapa itu kemarin yang sudah membuat itu bagus. Jadi besok ke depan tugas-tugas dikerjakan di buku besar hijau atau buku folio. Baik, langsung ke materi yang pertama terkait tentang listrik atau elektronika. Itu tidak bisa kita lepas dari kehidupan sehari-hari. Banyak sekali sebuah perangkat atau peralatan yang basicnya atau dasarnya mereka bisa on, mereka bisa aktif, bisa bekerja karena adanya sebuah rangkaian elektronika di dalamnya dan membutuhkan sebuah suplai listrik, sehingga jurusan atau teknik elektronika audio video memang sangat penting nantinya ke depannya untuk kita agar bisa memahami perkembangan teknologi di bidang elektronika dan sebagainya, karena mengingat perkembangan teknologi di bidang elektronika itu sangat luas. Oke, next, berikutnya kita akan mempelajari atau membedakan antara elektronika dan kelistrikan. Pada dasarnya elektronika sama listrik itu tidak bisa dipisahkan. Sedangkan elektronika sendiri itu merupakan sebuah ilmu. Jadi elektronika itu sebuah ilmu yang mempelajari, yang memahami tentang bagaimana konsep atau menganalisis sebuah rangkaian atau perangkat listrik atau peralatan-peralatan listrik. Jadi ada orang awam yang menyebutkan bahwa elektronika itu mempelajari tentang arus lemah, sedangkan listrik itu mempelajari arus kuat. Pada dasarnya arus kuat maupun arus lemah itu di bidang elektronika ataupun kelistrikan itu dipelajari. Hanya saja porsinya nanti yang akan berbeda. Kita konsentrasinya di perangkat-perangkat peralatan-peralatan elektronika, seperti peralatan elektronika yang dipakai di rumah, komputer, amplifier, televisi, ya kan, laptop, ya itu semua merupakan perangkat-perangkat elektronika yang mana kita harus mampu menganalisis gitu loh. Jadi perbedaannya, kalau elektronika itu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana atau menganalisis sebuah perangkat atau peralatan itu bekerja, itu merupakan elektronika. Oke, sedangkan perkembangan ilmu elektronika sekarang sudah sangat luas. Contohnya adanya sebuah perangkat-perangkat robotik, adanya sebuah perangkat-perangkat IoT. Jadi mengontrol sebuah peralatan tidak lagi menggunakan kabel, bisa menggunakan jaringan internet, bisa menggunakan sensor dan lain sebagainya. Itu merupakan sebuah perkembangan di bidang ilmu elektronika. Jadi seperti itu. Next, berikutnya tentang listrik atau kelistrikan. Listrik atau kelistrikan sebenarnya modal atau bahan utama sebuah perangkat atau peralatan elektronika bekerja. Jadi listrik itu nanti dibedakan, dia memiliki beberapa polaritas. Polaritas itu seperti kutub positif maupun kutub negatif. Yang mana polaritas tersebut atau arus listrik tersebut bisa disalurkan menggunakan media melalui kabel, menggunakan penghantar konduktor melalui kabel. Jadi sebuah ilmu elektronika dan kelistrikan itu nanti juga menggabungkan antara beberapa konsentrasi keilmuan atau beberapa bidang keilmuan seperti matematika atau fisika atau kimia. Jadi memang kalau orang-orang yang memilih jurusan listrik atau elektronika itu kebanyakan mereka memang pandai beranalogika,
pandai berlogika maupun pandai dalam melakukan sebuah analisis atau perhitungan. Jadi bagaimana nanti kita belajar menggabungkan beberapa disiplin keilmuan tersebut di bidang jurusan elektronika. Oke, next tentang arus listrik. Jadi arus listrik kita kenal sebagai banyaknya muatan listrik yang mengalir setiap satuan waktu. Jadi muatan-muatan listrik, polaritas positif atau negatif yang mengalir pada sebuah penghantar atau yang mengalir pada sebuah konduktor itu bisa disebut sebagai sebuah arus listrik. Penghantar atau konduktor itu sendiri sekarang juga sudah banyak perkembangan. Jadi kalau kita kadang menyebutkan sebuah penghantar atau konduktor itu seperti kabel. Jadi kabel itu sebuah konduktor atau penghantar listrik. Bahkan sekarang ada yang sudah menggunakan FO, fiber optik, untuk menghantarkan sebuah arus listrik, untuk menghantarkan sebuah sinyal. Jadi perkembangannya cukup banyak. Sedangkan untuk arus listrik sendiri itu dibagi menjadi dua. Jadi ada yang namanya arus listrik DC atau direct current, arus listrik yang searah, dan ada juga yang disebut dengan arus listrik AC. Jadi alternating current atau arus listrik bolak-balik. Untuk pengertian atau definisinya bisa kalian baca sendiri di materi PPT tersebut, atau bisa kalian mencari referensi sendiri dari berbagai sumber literatur, buku maupun artikel di internet. Karena sekarang sumber literatur tidak hanya minta atau tidak hanya menerima materi dari guru. Sumber literatur, materi itu bisa kalian dapatkan sendiri melalui berbagai media. Itu yang dinamakan dengan Merdeka Belajar. Oke, next berikutnya mengenai tegangan dan hambatan listrik. Apa itu sebuah tegangan? Tegangan merupakan perbedaan potensi atau perbedaan muatan listrik dalam sebuah rangkaian listrik. Jadi tegangan kalau di DC, di direct current itu ada tegangan positif, ada tegangan negatif. Sedangkan di AC, alternating current atau arus listrik bolak-balik, itu biasanya anak-anak listrik mengenal sebagai netral dan pasa. Jadi perbedaan potensial pada sebuah rangkaian itu disebut dengan sebuah tegangan listrik. Sedangkan hambatan itu merupakan perbandingan antara tegangan listrik dari suatu komponen elektronika dengan arus listrik. Jadi perbandingan antara tegangan dan arus itu merupakan hambatan listrik atau tahanan. Nah, sebuah hambatan listrik itu biasanya komponennya itu ya resistor. Hambatan listrik itu juga bisa disebut sebagai beban listrik. Jadi seperti lampu, seperti setrika, seperti elemen-elemen pemanas, kipas, itu sebenarnya sebagai hambatan atau beban listrik. Oke, next selanjutnya kita mengenal komponen elektronika. Kalau kita berbicara tentang komponen elektronika ini sangat banyak sekali, bahkan perkembangannya juga sudah semakin luar biasa. Komponen yang awalnya besar-besar itu bisa menjadi komponen yang sangat kecil-kecil, dan kita biasanya mengenal dengan sebutan SMD. Jadi komponen yang nempel-nempel itu disebut SMD. Jadi kemarin kalian dapat tugas komponen aktif pasif. Jadi sebuah komponen elektronika itu memang banyak, tetapi tetap kita golongkan, tetap ada jenisnya, yaitu ada yang namanya komponen aktif dan ada juga yang namanya komponen pasif. Apa itu komponen aktif, apa itu komponen pasif, tidak perlu saya terangkan, kalian kemarin sudah mengerjakan tugas. Yang tidak mengerjakan tolong segera dikerjakan, karena semakin nanti saya beri tugas tidak kalian kerjakan, tugas semakin menumpuk dan akan saya jadikan sebagai bahan evaluasi nantinya kepada orang tua. Jadi tolong tugas itu sebagai kewajibanmu dikerjakan secepat mungkin tanpa menunda-nunda. Oke, berikutnya kita mulai dengan sebuah komponen pasif ya. Komponen pasif itu komponen yang bekerja tanpa membutuhkan sebuah suplai arus atau tegangan. Jadi dia bisa bekerja, dia mempunyai nilai sendiri, sudah mempunyai nilai sendiri. Contohnya salah satu komponen pasif yaitu resistor. Itu yang ada gambarnya itu, kalau kalian menjumpai komponen seperti itu namanya resistor. Dia memiliki nilai sendiri, tanpa ada tegangan, tanpa ada arus, dia sudah memiliki nilai dengan
berdasarkan kode gelang warna, atau di situ ada gelang-gelang warnanya, itu merupakan sebuah kode nilai nanti yang akan kita pelajari untuk kita baca. Nah, itu sebuah resistor. Resistor yang kalian lihat ini merupakan jenis resistor yang fixed atau tetap. Nah, itu ada kode-kode gelang nilainya, nanti kita pelajari lebih lanjut ya kan. Yang penting kita paham dulu. Jadi resistor itu sebuah hambatan atau komponen ya kan, dibedakan menjadi beberapa jenis. Ada yang namanya resistor tetap atau fixed yang bentuknya seperti tadi, yang bentuknya seperti tabung panjang. Nah, itu resistor fixed. Sedangkan yang seperti ini yang bisa kita putar-putar ini, itu namanya resistor variabel atau resistor yang nilainya bisa berubah-ubah sesuai dengan adjustment atau adjust atau putaran atau pengaturan yang kita lakukan. Itu namanya resistor variabel. Nilai resistor yang bisa berubah-ubah dengan menggeser atau memutar dari badan resistor tersebut. Itu contohnya ada potensiometer yang biasanya kita pakai gunakan sebagai volume ya kan, sebagai kontrol volume, sebagai kontrol pengatur nada di perangkat-perangkat audio. Ada juga resistor yang nilainya itu berubah karena kondisi, karena sebuah kondisi seperti panas, karena adanya cahaya. Itu namanya resistor yang bisa juga disebut sebagai sensor. Jadi ada NTC, ada PTC, itu resistor yang nilainya berubah karena suhu. Ada LDR, itu nilainya resistor, hambatannya bisa berubah karena cahaya, dan itu aplikasinya sangat banyak sekali di perangkat-perangkat elektronika. Berikutnya komponen pasif yang berikutnya yaitu kapasitor atau kondensator. Kalian bisa menyebut, kalau menemukan komponen seperti ini bisa kalian sebut sebagai kondensator atau kapasitor. Itu bentuknya seperti itu, seperti tabung ya kan, seperti gelas tabung seperti itu, terus simbolnya seperti itu. Jadi kalian tidak hanya mengingat bentuk atau nilai komponennya, kalian juga harus mengingat yang namanya gambar simbolnya. Kondensator atau kapasitor itu sendiri merupakan komponen pasif atau komponen elektronika yang memang sudah ada nilainya. Jadi tanpa ada diberi tegangan ataupun arus, dia sudah memiliki nilai sendiri. Itulah ciri komponen pasif. Jadi sebuah komponen yang menyimpan energi di dalam medan listrik dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan. Itu pengertiannya ada di atas, tolong dibaca sendiri. Intinya sebuah kapasitor itu merupakan sebuah komponen pasif yang mereka mampu menyimpan dan melepas muatan. Jadi mampu menyimpan tegangan dan mampu membuang tegangan tersebut. Itu sebuah kinerja kapasitor. Itu tadi beberapa contoh komponen pasif, nanti selebihnya dapat kita jumpai ketika praktek. Berikutnya komponen aktif. Komponen aktif ini komponen yang mereka harus membutuhkan atau bekerja dengan adanya sebuah tegangan. Kalau tidak ada tegangan ataupun tidak adanya arus, dia tidak akan bekerja. Komponen ini tidak akan bekerja, dan salah satu contohnya adalah dioda. Dioda ini bentuknya seperti itu ya kan, warna badannya hitam, dominan hitam, terus ada tandanya. Nah, dioda ini memiliki dua kutub, ada kutub positif, ada kutub negatif. Yang ada garisnya putih itu di ujungnya, itu dia mendapatkan polaritas atau kutub negatif, sedangkan yang hitam saja polos itu kutub positif. Kutub negatif itu biasanya disebut sebagai, yang garis itu biasanya disebut sebagai katoda, sedangkan yang polos hitam, yang kutub positif itu biasanya disebut sebagai kutub anoda. Tolong diingat. Dioda pun juga memiliki beberapa jenis. Ada yang namanya dioda LED, light emitting dioda. Jadi komponen ini bisa atau mampu memancarkan cahaya ketika diberikan sumber atau tegangan listrik. Itu dioda LED. Ada juga dioda foto yang digunakan sebagai sensor. Ada juga dioda laser, ada juga dioda zener. Nanti pengaplikasiannya beberapa dioda tersebut, komponen tersebut itu bisa kita praktekkan. Dioda laser itu biasanya kita gunakan ya kan untuk sebuah sensor laser. Dioda foto juga sebuah sensor. Dioda zener ini untuk menstabil, biasanya digunakan di charger HP untuk menstabil tegangan.
Oke, berikutnya kita lanjutkan dengan komponen aktif yang lain, yaitu transistor. Jadi kalau kalian menjumpai komponen dengan bentuk seperti itu, kakinya 3, itu bisa jadi namanya transistor. Jadi transistor ini merupakan gabungan dari beberapa dioda. Nanti untuk detailnya akan saya terangkan sendiri tentang materi transistor ini. Jadi transistor itu merupakan komponen semikonduktor yang dipakai sebagai penguat, bisa dipakai sebagai penguat, bisa dipakai sebagai penstabilizer. Nah, itu menggunakan sebuah komponen transistor yang mana di dalamnya itu gabungan dari beberapa dioda. Oke, berikutnya kita akan lanjut ke komponen aktif yang namanya IC atau kependekan dari integrated circuit. Jadi IC ini merupakan gabungan dari beberapa transistor. Jadi kita tadi mempelajari tentang transistor. Transistor itu komponen yang di dalamnya gabungan dioda, sedangkan kalau IC ini komponen yang di dalamnya itu gabungan sebuah transistor. Jadi antara dioda, transistor atau TR dan IC ini itu satu rumput, sebenarnya satu keluarga. Gitu. Jadi IC ini macamnya banyak sekali, ya kan, banyak sekali, perkembangannya juga banyak. Jadi dengan adanya IC ini semakin canggih peralatan-peralatan elektronika, walaupun kecil. Kalau dulu kita HP-nya kita dulu tuh tebel-tebel, gede-gede, ya kan. Dengan adanya perkembangan atau pemadatan komponen menggunakan IC ini, maka HP bisa jadi lebih slim, bisa lebih tipis, ya, karena di dalam IC ini sebenarnya ada gabungan dari beberapa komponen pasif ataupun aktif. Banyak sekali macamnya IC, kegunaannya juga banyak sekali, ada pada handphone, telepon seluler, ya kan, kalkulator, laptop, radio, komputer, banyak sekali kegunaannya IC. Oke, itu tadi penjelasan tentang komponen. Masih banyak dan masih kurang detail sebenarnya. Nanti kita bisa lanjutkan satu persatu komponen itu lebih detail, seperti resistor, kapasitor, transistor, IC, dioda, itu lebih detail ketika kita tatap muka ataupun waktu praktek. Jadi tolong kelompok rayonisasi praktikum segera dibuat dan tolong dikirimkan kepada Dang, kelompok rayonisasi praktikum. Jadi di daerah mana itu ada berapa anak, siapa saja, terus kelompok berikutnya di daerah mana ada beberapa anak, siapa saja. Kalau sudah dikirim itu baru nanti akan saya siapkan alat dan bahan untuk praktikum. Walaupun kita daring, insya Allah kalau alat dan bahan itu sudah ada di kalian, itu bisa kita laksanakan kegiatan praktikum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.